ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, kita mau memulai ibadah jawaban doa kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang maha baik, sungguh kami merasakan Tuhan kasih setiamu Bapa. Sampai malam hari ini Bapa, begitu banyak Tuhan kebaikan-Mu yang kami rasakan. Tuhan, sebagai rasa syukur kami yang terdalam Bapa yang maha baik, kami mau menaikkan pujian sembahan kami kepadamu Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyembah-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua
perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Yesus, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang setia. Sungguh kami bersyukur Bapa, Engkau ada bagi kami. Haleluya, haleluya, Sungguh kami bersyukur.
kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Bapa. Segala kebaikan-Mu Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas. Haleluya. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Yang semuanya ini cuma bisa satu kata, yaitu saya bersyukur atas apa yang telah terjadi dan dikuatkan. Semakin dikuatkan, semakin kita percaya bahwa kita tidak sendiri. Dan memang ini saya rasakan dengan sangat, walaupun ya memang saya bukan dari jemaat, tapi saya merasakan kasih yang diberikan oleh sesama kita. Itu tidak ada batasnya. Kita disupport. Ya malam di ICU kedua ketika Marcel masuk, semua datang, semua berdoa, semua saling mendukung, dan memang ajaib. Marcel keluar dari ICU luar biasa. Ya, yang mungkin beberapa dari kita yang bisa melihat perkembangan Marcel, awalnya dia tidak bisa membaca, ini dia bahkan sangat bisa membaca dengan jelas. Ini semua bukan karena kemampuan kita, tapi itu karena kuasa Allah dengan support dan kasih yang diberikan kepada kita dari sesama. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menjawab doa-doa kita semuanya. Sekali lagi, itu semua karena bukan gagah kita, tapi karena belas kasihan Tuhan yang sudah terjadi buat anak kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. hanya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya Bapa yang maha baik. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Karena Engkau cukup bagi kami Tuhan. Engkau adalah segala-segalanya dalam hidup kami Bapa yang maha baik. Tuhan, kami rindu pada malam hari ini Bapa. Engkau berkata-kata lewat bibir hamba-Mu yang Kau percayakan melayani pada malam hari ini. Apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, untuk Kau nyatakan bagi kami Bapa, biarlah Engkau nyatakan pada malam hari ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang berotoritas, hanya Engkau yang berdaulat atas ibadah ini Bapa yang maha baik. Ini menjadi doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa. Pada hari ini senang boleh kita sama-sama ada di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh sama-sama beribadah, berfellowship bersama-sama di dalam ibadah jawaban doa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, apapun keadaan saudara hari ini, saya percaya kita semua ada semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah lewat ibadah ini kita boleh kembali sama-sama dikuatkan. Kebenaran firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam Lukas 1 ayat 37. Firman Tuhan katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Firman Tuhan katakan, sebab bagi Allah gak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan gak ada hal yang tidak dapat dilakukan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, seringkali kita manusia mengkotak-kotakan, mengklasifikasi masalah kita. Seringkali kita bilang, oh ada masalah berat, ada masalah yang ringan, atau ada masalah yang sedang. Tapi firman Tuhan datang malam hari ini katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya, baik masalah berat, baik masalah ringan, baik masalah sedang, Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan, ada begitu banyak cerita-cerita, ada begitu banyak proses, ada begitu banyak hal-hal yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan mengenai perjalanan hidup tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana firman Tuhan katakan bahwa bagi Tuhan tuh gak ada perkara yang mustahil. Bahwa Allah kita sanggup melakukan segala perkara, apapun masalah yang kita hadapi, apapun problema yang kita hadapi, apapun tekanan-tekanan hidup yang dihadapi. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 18, firman Tuhan menceritakan dan menuliskan bagaimana Sarah memperoleh keturunan di usianya yang sudah tidak muda lagi. Secara manusia dikatakan Sarah sudah gak produktif, sudah gak bisa. Tapi firman Tuhan katakan bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil, amin. Bagi Tuhan gak ada yang perkara mustahil. Firman Tuhan mencatat dengan jelas, Sarah memperoleh keturunan di usianya yang sudah tidak produktif lagi. Supaya apa? Supaya genaplah firman Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam 1 Samuel juga dituliskan dan diceritakan, Hana, bagaimana Hana seorang perempuan yang mandul. Firman Tuhan menulis dengan jelas bahwa Hana ini adalah seorang perempuan yang mandul. Tetapi ketika dia membawa masalah, persoalan, problemanya, dia membawa penderitaannya di dalam hadirat Tuhan. Di dalam 1 Samuel dikatakan Hana pergi mencurahkan isi hatinya di dalam hadirat Tuhan, di dalam doa-doanya. Firman Tuhan mencatat dan menuliskan dengan jelas, doa-doa Hana dijawab oleh Tuhan.
Sehingga Hana memperoleh keturunan Samuel. Bahkan firman Tuhan menuliskan dengan jelas, seorang perempuan yang mandul memperoleh keturunan bukan cuma satu. Karena firman Tuhan mencatat dengan jelas, ketika Hana melahirkan Samuel, tahun-tahun berikutnya Hana memperoleh anak. Ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati gak pernah setengah-setengah. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan selalu memberkati sempurna dan spektakuler. Itulah Tuhan saudara dan saya. Minggu lalu kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan, dikatakan Lazarus dibangkitkan. Seorang yang mati, mukjizat yang paling spektakuler. Sesuatu hal yang mustahil dilakukan. Tetapi firman Tuhan mencatat dengan jelas, seseorang yang sudah dinyatakan mati bisa dibangkitkan oleh kuasa Tuhan kita. Matius 9 dikatakan yang buta dicelikan, yang bisu disembuhkan, wanita pendaraan 12 tahun disembuhkan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Tuhan Yesus menuliskan di dalam Lukas 7 ayat 22. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Apa yang saudara baca di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah ditanamkan di dalam kehidupan saudara. Nilai-nilai kebenaran apa yang sudah ditanamkan dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan katakan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Oleh karena apa? Jawaban doa kita. Ketika kita membawa setiap kerinduan kita di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita membawa doa dan iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Lewat ibadah jawaban doa hari ini, apa yang menjadi masalah saudara? Apa yang menjadi kerinduan saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Saya teringat di dalam Matius 9 ayat 28, firman Tuhan katakan, ketika ada seseorang yang mengalami satu penderitaan, pada saat itu dia mengalami kebutaan di matanya. Kemudian dia datang kepada Yesus. Kemudian dia berkata, Tuhan, bisakah engkau menyembuhkan aku? Maukah engkau menyembuhkan aku? Mungkin hari ini di dalam ibadah jawaban doa kita, ada di antara saudara yang berkata, Tuhan, saat ini saya sedang dalam pergumulan Tuhan. Saat ini saya sedang mengalami satu masalah yang berat Tuhan. Jangan lupa, firman Tuhan katakan, gak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan, kita sanggup melakukan segala perkara. Matius 9 ayat 28 katakan, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Tuhan Yesus menanyakan kepada orang yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan Tuhan. Kemudian Tuhan berkata kepada orang tersebut, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Saya percaya perkataan Tuhan Yesus ini juga menjadi pertanyaan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Ketika kita membawa setiap kerinduan dan doa-doa kita di dalam hadirat Tuhan. Tuhan tanya sama saudara, percayakah kamu bahwa Tuhan Yesus dapat melakukannya? Percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus dapat melakukannya? Ketika saudara percaya, ketika saudara yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ayat 29, firman Tuhan berkata, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Hari ini, di dalam ibadah jawaban doa kita, ketika nanti kita berdoa, Tuhan bertanya kepada saudara. Ketika saudara membawa setiap persoalan saudara, pergumulan saudara, Tuhan tanya, percayakah engkau kepada Tuhan Yesus? Ketika engkau percaya, Tuhan bilang, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Apa yang menjadi kerinduan saudara hari ini? Firman Tuhan katakan gak ada sesuatu hal yang Tuhan gak bisa lakukan. Tuhan, hari ini saya sedang mengalami kelemahan tubuh. Firman Tuhan katakan, jangankan sakit penyakit yang mati, Tuhan sanggup bangkitkan. Tuhan, hari ini saya sedang mengalami satu penderitaan Tuhan. Saya sedang merindukan satu keturunan. Mungkin usia saya sudah lanjut Tuhan. Ada kekhawatiran bagaimana Tuhan. Tapi firman Tuhan menuliskan, Sarah, seseorang yang usianya sudah lanjut, Tuhan tetap masih bisa beri keturunan. Apa yang menjadi jawaban saudara? Apa yang menjadi kerinduan saudara? Saudara rindu Tuhan, saat ini saya sedang mengalami satu permasalahan dalam bidang ekonomi Tuhan. Dalam ekonomi saya yang semakin hari menurun Tuhan. Atau saudara rindu dalam berbagai hal. Firman Tuhan katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Ketika engkau percaya, Tuhan katakan,
menjadi sesuai dengan imanmu. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, amin. Dia Allah yang tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus Kristus tetap sama, saudara. Yesus Kristus tetap sama. Ketika dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, artinya kuasanya gak pernah berubah. Kalau dia sanggup melakukan satu perkara yang mustahil beberapa ribu tahun yang lalu, hari ini kuasa itu tetap sama, saudara. Tergantung bagaimana saudara membawa sikap hati saudara. Masihkah engkau percaya kepada kuasa Tuhan? Kalau engkau tetap percaya, jadilah sesuai dengan imanmu. Bukan masalah apa masalah saudara. Bukan tergantung seberapa besar masalah yang saudara pikul. Bukan tergantung seberapa besar apa yang kau rasakan hari ini. Tapi yang terpenting adalah seberapa besar imanmu mempercayai bahwa Tuhan Yesus tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, saudara tadi sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang saudara sudah dengar. Dan hari ini kembali kita kepada pokok-pokok doa yang ada di tangan saya ini. Dan ada beberapa yang juga sudah dijawab, tetapi juga ada beberapa yang belum dijawab. Nah, oleh sebab itu kita yakin dan percaya bahwa kuasa doa orang benar, besar kuasanya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi sebelum kita masuk ke dalam pokok doa, saya ingin kembali memberikan informasi sedikit mengenai formulir daripada pokok doa, di mana saudara bisa mengambil di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Barito, ataupun melalui website. Dan juga ketika saudara sudah mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, juga kami harapkan untuk saudara juga bisa menghubungi nomor telepon sekretariat di layar ini, dan saudara akan dilayani, dan juga akan saudara bisa jadi berkat ya, untuk bisa menjadi saksi bagi orang-orang lain untuk terus tetap mengandalkan Tuhan dan berdoa. Karena dari doa inilah saudara mendapatkan banyak hal yang luar biasa dari Tuhan. Kita mulai akan berdoa, sekaligus saya akhiri ibadah malam hari ini dan kita akan tutup dalam doa. Mari kita akan satu di dalam doa. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hidup, Allah kami yang bukan yang mati. Oleh sebab itu kami bawa pokok-pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang sanggup menolong. Secara manusia mungkin kami sudah tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dengan apa yang kami bawa Tuhan, kami ingin berdoa bersatu hati. Kami bawa kekasih jiwa kami, yaitu setiap rekan-rekan kami yang mengalami berbagai masalah, beban hidup yang semakin hari semakin berat. Tetapi kami tahu Tuhan, di mana mereka bersekutu, bahkan juga percaya sungguh kepada Tuhan, dan menuliskan pokok-pokok doa yang berada di tangan hamba-Mu ini. Hamba yakin dan percaya Tuhan, dari tempat maha tinggi Engkau melihat segala pergumulan umat-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami bawa jemaat Tuhan yang mengalami berbagai situasi kondisi, baik kondisi ekonomi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau membuka jalan di dalam nama Yesus. Kuasa Allah bekerja, kuasa Allah mengalir, sehingga membuka jalan bagi mereka yang perlu uluran tangan. Belas kasihan Tuhan tercurah bagi mereka semua. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Yang mengalami sakit, angkat tangan-Mu, minta kepada Tuhan jamah Tuhan, lawatan Tuhan, tangan yang berlubang paku. Mereka hari ini Tuhan, mereka melihat dari
stasiun TV mereka, ataupun dari manapun Tuhan. Engkau melihat kuasa-Mu bekerja di dalam nama Yesus. Yang sakit engkau disembuhkan. Bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Di dalam nama Yesus. Tuhan, bilur Yesus sanggup memulihkan keadaanmu. Kami berdoa bersatu hati yang mengalami Tuhan mungkin sakit hati antar suami atau istri ataupun siapapun antara orang tua dengan anak. Kami yakin dan percaya Engkau Allah penuh rahmat, kasih yang besar. Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah setiap hati yang luka, hati yang memiliki akar kepahitan. Tuhan, Engkau hancurkan segala apa yang terjadi dalam kehidupan hatinya. Tuhan, bongkar, kasih hati yang lemah lembut, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang benar-benar menerima, bahkan hati yang benar-benar rindu untuk dilawat oleh Tuhan. Pulihkan keadaan hati mereka, pulihkan keadaan hati mereka, pulihkan keadaan hati suami mereka, pulihkan keadaan hati istri, pulihkan keadaan hati anak-anak, pulihkan keadaan hati orang tua terhadap anak. Pulihkan Tuhan, pulihkan, dijamah di dalam nama Yesus. Keretakan rumah tangga kami yakin dan percaya Engkau pun juga penuh rahmat dan kuasa. Apa yang Engkau sudah ikat, diikat oleh tali kasih Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan mereka kecuali maut. Hubungan keretakan rumah tangga kami yakin dan percaya dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka perlukan, mungkin dalam pekerjaan, pencari pekerjaan, ataupun usaha bisnis yang sementara sedang menjurus kepada kehancuran. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada jalan yang tertutup. Apa yang terbuka di sorga akan terbuka di bumi. Kami yakin dan percaya di dalam nama Yesus Engkau akan memulihkan keadaan yang memerlukan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan talenta yang dimiliki. Bekerja lebih baik, bekerja sama seperti kepada Tuhan. Dan mereka akan dikembalikan usaha mereka. Yang mengalami kebangkrutan, Tuhan juga akan pulihkan. Kami berdoa bersatu hati bagi mereka Tuhan yang mengalami situasi kondisi juga Tuhan dalam pelayanan mereka. Mungkin akhir-akhir hari ini mereka sudah merasakan kejenuhan. Tapi kami yakin Roh-Mu bekerja dalam hati mereka. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala di dalam hati mereka. Agar mereka kembali dipuaskan. Cinta mula-mula kepada Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali semangat di dalam pelayanan. Termotivasi untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang ada di dalam ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulut hamba terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Engkau melawat umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan sudah melawat. Malam hari ini Tuhan sudah memberkati. Hari ini kami yang sudah melakukan kegiatan ibadah ini, Tuhan, Engkau melihat dari hati kami yang paling dalam. Setiap para pelayan Tuhan sudah mengambil bagian. Seluruh multimedia dan seluruh apapun yang mereka sudah kerjakan, lakukan. Bahkan semuanya ini mereka kerjakan hanya untuk memandang kepada Tuhan. Berkati mereka, bahkan hamba-Mu yang sudah bisa menjadi saluran berkat. Tuhan juga yang akan membuka hikmat dan bahkan rahasia kebenaran firman Tuhan untuk bisa terus dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat. Kami serahkan kehidupan kami baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di manapun mereka berada. Berkat Allah selalu tercurah bagi mereka. Damai sejahtera sukacita malam hari ini terus menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Mengangkat tangan, arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Kita akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa. Minta rahmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan, pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali di hari Rabu yang akan datang dengan suasana lebih sukacita. Karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah berhenti untuk melawat umatnya. Hari ini Tuhan tolong kita. Besok hari sampai seterusnya Tuhan terus ada beserta dengan kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kita semua. Selamat malam,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus.